Di restoran mewah yang megah, seorang miliuner kesepian menatap makan malamnya yang tak tersentuh, acuh tak acuh terhadap dunia di sekitarnya. Tiba-tiba seorang gadis kecil jalanan yang kelaparan mendekatinya dan bertanya dengan suara gemetar, "Bolehkah aku makan bersamamu, Ayah?" Semua orang mengira dia akan mengusir anak itu, seperti yang dilakukan orang lain sebelumnya. Namun jawaban tak terduganya membuat seluruh restoran terdiam dan mengubah takdir mereka berdua selamanya. Dharma Wijaya duduk tak bergerak di meja restoran Bintang Utara, restoran paling eksklusif di kawasan Menteng, Jakarta. Di hadapannya tersaji sepiring kerang dengan saus mentega dan rempah yang nyaris tak tersentuh. Sementara anggur putih di gelas kristal memantulkan cahaya keemasan lilin. Di usia 32 tahun, Dharma dianggap sebagai salah satu pengusaha paling menjanjikan di kota ini. Perusahaan teknologinya telah merevolusi pasar aplikasi keuangan, menjamin kekayaannya yang ditaksir lebih dari 50 miliar rupiah. Meski sukses, Dharma tenggelam dalam perasaan hampa yang seolah tumbuh setiap harinya. Restoran di sekelilingnya bergetar dengan percakapan ramai, dentingan gelas, dan tawa tertahan dari kalangan elit Jakarta. Setelan mahal para eksekutif, sosialita yang memamerkan perhiasan menyilaukan, dan selebriti yang menyamar di meja-meja khusus menjadi latar belakang eksklusif. Di tempat ini, harga satu meja setara dengan gaji bulanan kebanyakan orang Indonesia. Dharma menggerakkan jarinya di layar ponsel, memeriksa email dan laporan keuangan yang tak ada habisnya. Angka di rekening banknya tumbuh secara eksponensial, namun kepuasan yang diharapkan dari setiap pencapaian tak kunjung datang. Penthouse-nya di Kemang tetap kosong, kecuali dirinya sendiri dan tim staf yang menjaga jarak penuh hormat. Seorang pelayan mendekat dengan sikap hormat yang berlebihan. "Apakah Anda ingin hidangan penutup, Tuan Wijaya? Chef telah menyiapkan souffle markisa khusus untuk tamu VIP kami." Malam itu Dharma menolak tawaran itu dengan gerakan acuh. Hanya kopi dan tagihan. Di luar restoran, malam Jakarta menunjukkan kontrasnya yang paling kejam. Sementara turis dan penduduk kaya berjalan-jalan tanpa beban di sepanjang trotoar yang terang benderang, dibayang-bayang antara gedung-gedung mewah dan ganggang sempit, kenyataan lain sedang terungkap. Melati mengamati aktivitas di restoran selama lebih dari 1 jam. Dia baru berusia 7 tahun, namun mata coklatnya yang besar mengkhianati kedewasaan yang dipaksakan oleh kehidupan di jalanan. Gaun merah muda yang dulunya cantik kini kotor dan terlalu besar untuk tubuh kurusnya. Kaki telanjangnya kapalan akibat berjalan lama di atas aspal panas di siang hari. Gadis kecil itu bersembunyi di balik pohon palem dekoratif dengan harapan mendapatkan sisa makanan. Perutnya sakit karena lapar. Dia tidak makan sesuatu yang berarti selama 2 hari, bertahan hanya dari sisa-sisa yang ditemukan di tempat sampah dan kebaikan sesekali dari para turis. "Pergi dari sini, bocah." Salah satu satpam restoran melihatnya dan mendekat dengan mengancam. "Sudah kubilang, kami tidak mau pengemis menakuti pelanggan." Melati mundur beberapa langkah, tapi tidak menyerah. Dia mengamati dari kejauhan, menunggu kesempatan. Dia melihat sepasang suami istri keluar, meninggalkan piring yang hampir penuh. Dengan gerakan cepat, dia memanfaatkan satpam yang sedang lengah untuk mencoba mendekati meja di teras. Dia hampir meraih sepotong roti di meja yang baru kosong ketika merasakan tangan yang mencengkeram lengannya dengan kuat. "Apa yang sudah kubilang, anak nakal?" Satpam itu menyeretnya menjauh dari tatapan jijik para pelanggan. "Tempat seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Kembali ke lubangmu." "Tolong, Paman." Melati memohon dengan suara serak. "Hanya sedikit makanan saja." Pria itu mendorongnya ke trotoar. "Lain kali kupanggil polisi." Dengan air mata yang mengalir pelan di wajahnya, Melati mundur beberapa meter, tapi tidak menyerah. Rasa lapar lebih kuat dari rasa takut. Mengamati aktivitas di restoran, dia memperhatikan seorang pria yang duduk sendirian di meja sudut. Berbeda dengan yang lain, dia tampak acuh terhadap makanannya sendiri, terserap dalam ponselnya, sementara piring-piring penuh tetap tak tersentuh di hadapannya. Sesuatu pada pria itu membangkitkan kenangan jauh di benak Melati. Mungkin caranya sedikit mengerutkan dahi saat menatap layar, atau caranya matanya tampak sedih meski berada di tempat yang begitu indah. Untuk sesaat dia mengingatkannya pada seseorang. Kenangan yang begitu singkat namun begitu berharga. Rasa lapar menjadi tak tertahankan ketika aroma roti segar terbawa angin sampai kepadanya. Perut Melati berkontraksi menyakitkan.
Dia menatap satpam yang kini terdistraksi oleh sekelompok turis asing. Ini kesempatannya. Dengan jantung berdebar, dia mengumpulkan semua keberanian yang bisa ditemukannya. Kalau aku tidak mencoba, aku tidak akan dapat apa-apa. Gumamnya pada dirinya sendiri, mengulang kata-kata yang sering didengarnya dari ibunya. Berjalan tanpa alas kaki di atas batu-batu dingin, Melati dengan tekad bulat menuju ke arah pria yang sendirian itu. Kehadirannya menyebabkan keributan langsung. Seorang wanita dengan kalung mutiara tersedak anggurnya. Seorang eksekutif dalam setelan terang memberi isyarat tertahan kepada pelayan. Ya Tuhan, dari mana anak ini muncul? Bisik seorang wanita kepada pendampingnya. Kepala pelayan restoran melihat Melati dan bergerak cepat ke arahnya. Siap mencegatnya sebelum dia mencapai meja utama. Namun gadis kecil itu lebih cepat. Memanfaatkan tubuhnya yang mungil, dia menyelinap di antara meja-meja, dan sebelum siapapun bisa menghentikannya, dia berhenti di samping meja Dharma Wijaya. Pengusaha itu, masih terserap dalam ponselnya, tidak langsung menyadari kehadiran gadis kecil itu. Hanya ketika bayangan kecil jatuh di mejanya, dia mengangkat matanya dengan terkejut. Di sana dia berdiri dengan kaki telanjang dan kotor, dalam gaun compang-camping, dan dengan mata besar yang tertuju padanya. Untuk sesaat waktu seolah membeku. Hiruk-pikuk restoran menghilang. Dunia menyempit menjadi momen ini, pertemuan luar biasa antara dua dunia yang sama sekali berbeda. Kepala pelayan tiba dengan terengah-engah. Tuan Wijaya, maafkan kami atas gangguan ini. Saya akan segera menyingkirkan pengganggu ini. Sebelum Dharma sempat menjawab, Melati menatap langsung ke matanya. Dengan suara gemetar karena takut namun teguh karena harapan, dia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Bolehkah aku makan bersamamu, Ayah? Keheningan mutlak menguasai ruangan. Percakapan berhenti, peralatan makan membeku di udara, dan semua mata tertuju pada Dharma dan gadis kecil yang memanggilnya ayah. Pengusaha itu membatu. Matanya yang terbelalak terpaku pada anak di hadapannya. Kata itu, ayah, bergema di benaknya seperti guntur di malam yang sunyi. Saya bilang saya akan menyingkirkan gadis ini dari sini, Tuan. Kepala pelayan bersikeras, mengulurkan tangan untuk meraih lengan Melati. Gadis itu mundur, tapi mempertahankan tatapan memohonnya pada Dharma. Tolong, ayah, bisiknya dengan suara tercekat. Aku tidak makan 2 hari. Janji, aku akan diam saja. Dharma menatap anak yang gemetar di hadapannya. Sesuatu dalam tatapan itu menembus baju besi ketidakpedulian yang dibangunnya selama bertahun-tahun. Di balik fasad pengusaha sukses, sesuatu hancur. Tunggu, perintah Dharma kepada kepala pelayan dengan suara yang mengejutkan teguh. Dia berbalik kepada Melati, mempelajari wajahnya. Kenapa kamu memanggilku ayah? Pertanyaan itu menggantung di udara, penuh dengan kemungkinan. Para pelanggan di meja-meja sekitar saling bertukar pandang penasaran. Beberapa jijik, yang lain tersentuh oleh pemandangan yang tidak biasa itu. Melati menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Karena kamu terlihat baik, seperti ayahku dulu. Jawabnya dengan ketulusan khas anak-anak. Dan karena aku sangat lapar. Kesederhanaan jawaban itu menghantam Dharma seperti tinju. Tidak ada manipulasi di sini, hanya kebenaran telanjang dari seorang anak yang putus asa. Tuan Wijaya, kepala pelayan bersikeras, tampak malu. Maafkan saya, tapi kami punya peraturan ketat. Gadis ini jelas tidak termasuk di tempat ini dan mengganggu pelanggan kami yang lain. Di ujung ruangan, seorang wanita parubaya dengan perhiasan mahal dan ekspresi jijik membuat gerakan kesal. Ini tidak bisa diterima. Saya datang ke sini justru untuk tidak berurusan dengan orang-orang seperti ini. Dharma merasakan sesuatu terbangun dalam dirinya. Emosi yang tidak dirasakannya selama bertahun-tahun, kemarahan, tapi bukan terhadap gadis itu, melainkan terhadap dunia yang membiarkan seorang anak mencapai titik keputusasaan seperti ini. Dharma memanggil pelayan dengan nama, sepenuhnya mengabaikan kepala pelayan. Tolong bawa 1 piring lagi, dan jus jeruk segar. Pelayan itu ragu, menatap gugup ke kepala pelayan yang tampak tidak percaya telinganya. Tuan Wijaya, Anda tidak mungkin serius. Saya sangat serius, potong Dharma dengan ketegasan yang tidak memberi ruang untuk diskusi. Gadis ini akan makan malam bersamaku malam ini. Bisik-bisik menyebar di restoran. Wanita yang sama yang mengeluh tadi kini berbisik kepada suaminya.
Pasti anak pembantu rumahnya. Skandal sekali. Membawa anak dalam kondisi seperti itu ke tempat seperti ini. Dharma mengabaikan komentar-komentar itu, berlutut agar sejajar dengan mata Melati, dan dengan lembut menarik kursi di sampingnya. Ayo, duduk di sini. Melati menatap tidak percaya, seolah mengharapkan dia akan berubah pikiran kapan saja. Bapak benar-benar serius. Benar? Dharma mengkonfirmasi dengan senyum yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Dia tidak ingat kapan terakhir kali tersenyum dengan tulus. Kamu bisa memanggilku Dharma. Gadis itu dengan susah payah naik ke kursi. Kaki telanjangnya bergoyang-goyang, tidak mencapai lantai. Kontras antara dia dan kemewahan di sekitarnya tidak bisa lebih mencolok. Bawa dulu roti dan mentega, perintah Dharma kepada pelayan yang berdiri tak bergerak, masih syok. Lalu sup, sesuatu yang mengenyangkan tapi ringan untuk perut. Baik, Tuan, jawab pelayan itu, bergegas pergi. Kepala pelayan, melihat dia tidak bisa membujuk Dharma, mundur dengan tidak senang. Tapi tidak tanpa melemparkan tatapan peringatan pada Melati. Siapa namamu? Tanya Dharma, mencoba mengabaikan tatapan dan bisikan di sekitarnya. Melati, jawab gadis itu. Matanya berkeliaran dengan kagum melihat meja yang elegan, peralatan perak, dan gelas kristal. Nama yang indah, komentar Dharma. Berapa umurmu, Melati? 7 tahun, jawabnya, menjulurkan leher untuk melihat lebih jelas hidangan di meja. Apa itu? Dia menunjuk kerang yang hampir tidak disentuh Dharma. Itu kerang, sejenis makanan laut. Jelasnya, menyadari betapa sesuatu yang begitu biasa di dunianya sama sekali asing baginya. Kamu tidak pernah mencoba. Melati menggeleng. Tidak, aku makan apa yang bisa kutemukan. Kejujuran yang melucuti senjata itu membuat Dharma merasakan gumpalan di tenggorokannya. Pelayan kembali dengan keranjang roti hangat dan mentega. Melati menatap Dharma, seolah meminta izin. Silakan makan, dia menyemangatinya. Tangan kecil yang gemetar mengambil sepotong roti, dan Melati menggigit dengan ragu. Matanya terpejam sejenak, menikmati kelezatan sederhana itu seolah itu adalah makanan para dewa. Setetes air mata mengalir di pipinya yang kotor. Enak? Tanya Dharma, tersentuh oleh reaksi gadis itu. Ini seperti yang dibuat ibuku, bisik Melati di sela-sela gigitan. Sebelum dia pergi ke surga. Kalimat sederhana itu membangkitkan kenangan yang dikubur Dharma jauh di dalam pikirannya. Dia teringat ibunya sendiri, Endang, yang pergi ketika dia baru berusia 10 tahun. Rasa sakit dari kehilangan itu tidak pernah sembuh sepenuhnya. Aku turut sedih untuk ibumu, kata Dharma dengan tulus. Kamu tinggal dengan ayahmu kalau begitu. Melati menundukkan matanya, fokus pada roti di tangannya. Tidak, dia pergi setelah ibu pergi ke surga. Dia bilang aku terlalu merepotkan dan seseorang akan mengurusku. Dia mengangkat bahu dengan kepasrahan yang tidak seharusnya diketahui anak-anak. Tapi tidak ada yang mengurusku. Dharma merasakan kemarahan yang tumbuh terhadap pria yang meninggalkan anak ini. Bagaimana seseorang bisa berpaling dari putrinya sendiri? Pertanyaan itu menghantamnya dengan kekuatan yang tak terduga, karena dia tahu bahwa dia sendiri telah membangun tembok di sekelilingnya, menjauhkan diri dari hubungan dan tanggung jawab emosional. Lalu kamu tidur di mana, Melati? Tanyanya, takut dengan jawabannya. Ada ceruk di bawah tangga di gedung di sudut sana. Dia menunjuk samar ke arah jendela. Ibu penjaga mengizinkan aku tinggal di sana saat hujan. Hari-hari lain aku tidur di bangku taman. Kebiasaan dengan mana Melati menggambarkan situasi putus asanya membuat hati Dharma termas. Pelayan kembali dengan sup labu krim. Dengan hati-hati meletakkannya di depan gadis itu. Hati-hati, panas. Dharma memperingatkan, melihat bagaimana dia dengan rakus membungkuk di atas piring. Melati mengambil sendok dengan sedikit ragu, jelas tidak terbiasa menggunakan peralatan makan. Dia mengamati Dharma sejenak, meniru cara dia memegang sendoknya. Dengan hati-hati meniup sup sebelum membawanya ke mulut. Gerakan yang mungkin dipelajarinya dari ibunya di masa lalu yang tidak terlalu jauh. Enak sekali, komentarnya dengan senyum malu yang menerangi wajahnya yang kotor. Dharma menyadari bahwa dia menyaksikan sesuatu yang berharga, rasa syukur yang tulus untuk hal-hal yang dianggapnya sangat biasa. Kapan terakhir kali dia benar-benar menghargai makanan,
Merasa bersyukur atas fakta sederhana memiliki makanan di meja? Sementara Melati makan, Dharma memperhatikan tatapan tidak setuju yang terus dilemparkan ke arahnya. Sebuah keluarga di meja sebelah meminta dipindahkan, seolah kemiskinan itu menular. Pelanggan lain berbisik dan menunjuk dengan tidak kentara. Alih-alih merasa malu seperti yang mungkin terjadi di masa lalu, Dharma merasakan kemarahan tumbuh di dalam dirinya, kemarahan yang tidak dirasakannya selama bertahun-tahun. Restoran yang dulu melambangkan semua yang telah dicapainya kini tampak sebagai simbol kedangkalan dan pengucilan. Kenapa orang-orang itu menatap kita seperti itu? Tanya Melati, menyadari tatapan-tatapan itu. Dharma ragu, tidak tahu bagaimana menjelaskan kekejaman dunia kepada anak 7 tahun yang sudah mengenal lebih dari bagiannya akan penderitaan. Karena terkadang orang lebih peduli pada penampilan daripada apa yang benar-benar penting, jawabnya akhirnya, terkejut dengan kejujurannya sendiri. Melati mengangguk, seolah itu masuk akal sempurna baginya. Ibuku selalu bilang yang penting adalah apa yang ada di dalam diri kita. Pada saat itu, melihat Melati kecil menikmati setiap sendok sup seolah itu harta karun, Dharma merasakan sesuatu terbangun dalam dirinya. Emosi yang telah dia lupakan, terkubur di bawah tahun-tahun ambisi dan kesendirian yang dipilih sendiri, seolah tirai jatuh dari matanya, memungkinkannya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama melihat apa yang benar-benar penting. Manajer restoran mendekati meja, tidak mampu lagi mengabaikan situasi yang tidak biasa ini. Dengan senyum tegang dan suara terkontrol, dia berbicara kepada Dharma. Tuan Wijaya, bolehkah saya berbicara sebentar dengan Anda? Dharma menatap Melati yang kini sedang menghabiskan supnya, dengan hati-hati mengikis dasar piring agar tidak ada yang tersisa. Anda bisa berbicara langsung di sini, jawabnya, tidak mengalihkan pandangan dari gadis kecil itu. Manajer berdeham, tampak malu. Tuan, saya memahami kemurahan hati Anda, tetapi kami memiliki reputasi yang harus dijaga. Pelanggan kami mengharapkan standar suasana tertentu. Dharma akhirnya mengangkat matanya untuk bertemu dengan tatapan manajer. Dan apa standar itu, Surya? Di mana anak-anak kelaparan diusir agar tidak mengganggu orang-orang yang membuang lebih banyak makanan daripada yang dimakan banyak orang dalam berhari-hari. Kata-katanya, diucapkan dengan nada tenang namun tegas, menyebabkan ketidaknyamanan yang lebih besar di meja-meja sekitar. Seorang wanita muda dalam gaun desainer menundukkan matanya ke piringnya yang hampir tak tersentuh, tiba-tiba menyadari hak istimewa yang diwakilinya. Tidak seperti itu, Tuan. Manajer mencoba menjelaskan. Kami memiliki protokol, dan sejujurnya, kebersihan adalah kekhawatiran yang sah. Anak ini jelas tidak dalam kondisi yang layak. Anak ini punya nama, potong Dharma. Namanya Melati. Dan soal kebersihan, saya yakin tempat Anda memiliki fasilitas yang memadai. Berbalik kepada Melati yang mengikuti percakapan dengan penuh perhatian, Dharma bertanya dengan lembut, kamu mau membersihkan diri sedikit sebelum melanjutkan makan malam? Gadis itu mengangguk malu-malu. Boleh cuci tangan? Ibu selalu bilang harus cuci tangan sebelum makan. Tentu saja boleh, jawab Dharma, melemparkan tatapan menantang kepada manajer. Surya akan menunjukkan di mana taletnya, kan? Terpojok, manajer tidak punya pilihan selain setuju. Lewat sini, Nona, katanya, dengan enggan mengulurkan tangan. Melati menatap Dharma, ragu untuk pergi. Tidak apa-apa, dia meyakinkan. Aku akan menunggu di sini sampai kamu kembali. Janji tidak akan pergi. Janji, jawab Dharma dengan tegas. Sementara Melati mengikuti manajer, Dharma memanfaatkan momen itu untuk menelepon. Dia menghubungi nomor Andi, sopir dan asisten pribadinya. Andi, aku butuh kamu membeli sesuatu yang mendesak. Pakaian anak untuk gadis 7 tahun, gaun, celana, kaos, piyama, sepatu, dan perlengkapan kebersihan dasar. Ya, untuk hari ini, sekarang juga sebenarnya. Bawa semuanya ke Bintang Utara dalam, katakanlah, 1 jam. Setelah jeda dia menambahkan, dan Andi, pilih barang-barang yang bagus. Tidak perlu yang mewah, tapi berkualitas. Juga aku butuh kamu menyiapkan kamar tamu untuk kepulangan kita. Setelah menutup telepon, Dharma memperhatikan seorang pria tua di meja sebelah mengamatinya dengan senyum tertahan. Pria berambut abu-abu dalam setelan sempurna itu sedikit menganggukkan kepalanya dalam isyarat persetujuan yang diam. Sementara itu di toilet wanita mewah restoran,
Seorang pegawai yang ditugaskan membantu Melati mengamati dengan takjub gadis kecil yang mencoba menjangkau wastafel tinggi. Biar ku bantu, sayang, tawar wanita itu, menyodorkan bangku dekoratif agar Melati bisa naik. Gadis itu menatap dengan kagum pada keran emas, sabun wangi, dan handuk lembut. Dia mencuci tangan dan wajahnya dengan hati-hati, seolah melakukan ritual suci. Pegawai yang tersentuh membantunya sedikit mengurai rambut keritingnya. "Kamu sudah lama kenal Tuan Wijaya?" tanya wanita itu dengan penasaran. "Dia ayahku," jawab Melati, dengan wajar mengulangi kebohongan yang kini tampak semakin mungkin menjadi kenyataan di hati kecilnya. Pegawai itu mengangkat alisnya, terkejut, tapi tidak membantah. Ada sesuatu dalam tekad anak ini yang menginspirasi rasa hormat. Ketika Melati kembali ke meja, wajahnya yang bersih mengungkapkan fitur halus dan mata yang lebih ekspresif lagi. Dharma terpukau oleh transformasinya. Hanya air dan sabun telah mengungkapkan kecantikan alami yang tersembunyi di balik kotoran. "Lebih baik?" tanyanya, tersenyum. "Jauh lebih baik," jawab Melati, naik kembali ke kursi. Sabun mereka wangi bunga. Pelayan, yang kini memperlakukan situasi dengan lebih wajar, membawa hidangan utama. Itu adalah tenderloin dengan kentang panggang dan sayuran bakar, disesuaikan dengan selera anak-anak. "Ini semua untukku?" tanya Melati. Matanya terbelalak melihat porsi yang melimpah. "Semua untukmu," Dharma mengkonfirmasi. "Tapi makan pelan-pelan. Tenang. Perutmu mungkin tidak terbiasa dengan makanan sebanyak ini sekaligus." Melati mengangguk dan mulai makan dengan metodis, memotong potongan kecil daging dengan konsentrasi tegang. Ujung lidahnya menjulur dari sudut mulutnya karena keseriusan. Dharma mengamatinya, terkoyak antara kekaguman pada ketangguhannya dan kesedihan atas situasi yang membawanya ke sini. "Kamu bilang ibumu pergi ke surga," komentar Dharma dengan hati-hati. "Sudah lama." Melati mengunyah dengan penuh pemikiran sebelum menjawab. "Setahun yang lalu, kurasa. Dia sakit parah. Kami tinggal di rumah kecil dekat sungai. Setelah dia pergi, ayah jadi sangat sedih dan marah. Dia minum air yang membuat orang jadi aneh." "Arak," Dharma menyarankan. "Ya, itu. Dia banyak minum dan kadang lupa beli makanan," lanjut Melati, menceritakan tragedi pribadinya dengan keterus-terangan anak-anak yang mengejutkan. "Suatu hari dia bilang pergi beli rokok dan tidak pernah kembali. Aku menunggu sangat lama." Dharma merasakan gumpalan di tenggorokannya. Tidak ada siapapun untuk membantu? Kerabat? Tetangga? "Ada Tante Zainab, tetangga kami. Dia memberiku makan kadang-kadang, tapi kemudian dia juga sakit dan masuk rumah sakit." Melati mengangkat bahu. "Lalu pemilik rumah bilang kami tidak bayar sewa lagi dan aku harus pergi." Kisah yang diceritakan begitu sederhana mengungkapkan lapisan-lapisan kelalaian institusional yang membuat Dharma marah. Bagaimana seorang anak bisa begitu saja jatuh dari sistem seperti ini? "Dan sekolah. Kamu pergi ke sekolah?" "Pergi, ya," jawab Melati, sedikit bersemangat. "Aku sangat suka. Ibu Ani guru yang sangat baik, tapi setelah aku tidak punya rumah, aku malu pergi dalam keadaan kotor." Setiap pengungkapan seperti tusukan pisau di hati Dharma. Dia memikirkan semua kali dia lewat di samping anak-anak di jalanan, memalingkan muka, kadang memberikan beberapa koin untuk menenangkan hati nurani. Berapa banyak Melati yang telah dia abaikan selama bertahun-tahun? "Kamu bisa membaca?" tanyanya, mencoba menilai berapa banyak pendidikan yang diterimanya. Wajah Melati berseri. "Bisa. Ya, aku yang terbaik di kelas." Dia berhenti sejenak. Senyumnya menghilang. "Setidaknya, begitu kata guru." "Itu luar biasa, Melati. Membaca sangat penting." Keheningan yang nyaman terjalin di antara mereka sementara Melati terus makan. Dharma menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tidak merasa perlu memeriksa ponsel atau memikirkan pekerjaan. Dia sepenuhnya hadir di momen ini. "Bapak punya anak?" tanya Melati tiba-tiba, menatapnya dengan penasaran. Pertanyaan itu mengejutkan Dharma. "Tidak, tidak punya." "Kenapa?" Kesederhanaan pertanyaan menyembunyikan kedalamannya. Kenapa? Sebenarnya Dharma selalu punya alasan yang siap. Fokus pada karir, tidak bertemu orang yang tepat, tidak ada waktu untuk keluarga. Tapi saat ini semua alasan itu terasa kosong.
Kurasa aku tidak pernah bertemu orang yang tepat untuk membangun keluarga, jawabnya akhirnya. Ibuku bilang keluarga tidak harus sedarah, komentar Melati dengan kebijaksanaan melampaui usianya. Dia bilang keluarga adalah mereka yang merawat kita dan yang kita cintai. Kata-kata sederhana itu sangat menyentuh Dharma. Keluarga adalah sesuatu yang secara sadar dia tinggalkan dalam mengejar kesuksesan. Orang tuanya sudah meninggal dan hubungan dengan satu-satunya saudaranya jauh dan formal. Dia hidup dikelilingi orang-orang, karyawan, mitra bisnis, hubungan sesaat. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli padanya sebagai pribadi, hanya pada apa yang dia wakili. Ibumu wanita yang sangat bijaksana, kata Dharma, merasa anehnya tersentuh. Saat itu ponsel Dharma bergetar dengan pesan dari Andi yang memberitahu bahwa dia sudah tiba dengan belanjaannya. Waktunya tidak bisa lebih sempurna. Melati sudah selesai makan dan kini menatap dengan penasaran troli dessert yang lewat. Mau makanan penutup? Tawar Dharma, mengikuti pandangannya. Mata Melati berbinar. Sungguh, boleh. Tentu saja boleh. Dharma memberi isyarat kepada pelayan. Makanan penutup apa yang ada hari ini? Pelayan, yang kini memperlakukan Melati dengan hormat yang sama seperti pelanggan tetap, menyebutkan pilihannya. Kami punya souffle markisa, tiramisu, puding susu dengan saus karamel, dan pilihan es krim buatan sendiri. Apa itu es krim? Tanya Melati dengan suara pelan kepada Dharma, jelas malu tidak tahu. Hati Dharma kembali termas. Seorang anak yang tidak pernah mencoba es krim. Itu seperti makanan manis dingin dari susu dan gula. Ada berbagai rasa. Kamu bisa mencobanya. Tolong bawa pilihan es krim, pinta Dharma kepada pelayan. Rasa apa saja yang ada. Coklat, vanila, stroberi, pistachio, dan susu karamel, Tuan. Dharma menatap Melati. Ada yang disukai. Gadis itu menggeleng, terpesona oleh kemungkinan-kemungkinannya. Bapak bisa pilih yang menurut Bapak terbaik. Bawa sedikit dari masing-masing, putus Dharma. Di mangkuk terpisah agar dia bisa mencoba. Sementara mereka menunggu dessert, Dharma menerima pesan lain dari Andi yang memberitahu bahwa dia ada di parkiran. Dia meminta maaf kepada Melati sebentar, berjanji akan segera kembali, dan pergi menemui asistennya. Andi, pria parubaya yang bekerja untuk Dharma selama bertahun-tahun, menunggu di samping Alphard hitam dengan beberapa tas dari department store mahal. Saya dapat semua yang Anda minta, Tuan Wijaya. Lapornya, menyerahkan tas-tas itu. Pakaian, sepatu, perlengkapan kebersihan. Saya beli berbagai ukuran karena tidak tahu pastinya. Kerja bagus, Andi, terima kasih. Dharma ragu, lalu menambahkan, aku butuh kamu menyiapkan kamar tamu malam ini dengan semua yang mungkin dibutuhkan seorang anak. Andi mengangkat alisnya, tapi profesionalismenya menahannya dari bertanya. Baik, Tuan. Perlu saya beritahu pembantu rumah untuk datang besok? Ya, dan tolong minta dia menyiapkan sarapan yang cocok untuk anak-anak. Dharma berhenti sejenak. Dan Andi, ini situasi yang sensitif. Aku akan jelaskan semuanya nanti, tapi untuk sekarang kerahasiaan penuh. Seperti biasa, Tuan. Dharma kembali ke restoran membawa tas-tas, menyadari tatapan penasaran yang dia tarik. Mendekati meja, dia menemukan Melati sedang dengan nikmat mencicipi sesendok kecil es krim coklat. Matanya terpejam dalam ekstasi murni. Ini hari terbaik dalam hidupku, Melati menyatakan, bergantian menyendok setiap rasa es krim dengan konsentrasi ilmuwan kecil yang melakukan eksperimen penting. Dharma meletakkan tas-tas di lantai di samping meja dan duduk, mengamati kebahagiaan sederhana dan tulus di wajah gadis itu. Rasa mana yang paling kamu suka? Melati mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Aku suka semuanya, tapi kurasa yang coklat paling enak. Coklat, koreksi Dharma dengan lembut. Dan apa pendapatmu tentang tas-tas ini? Mata Melati melebar ketika dia memperhatikan beberapa tas berwarna-warni di samping meja. Apa itu? Ini sesuatu untukmu, jawab Dharma, berusaha terdengar santai meski jantungnya berdetak lebih cepat. Dia berlayar di perairan yang belum dipetakan, didorong oleh dorongan yang tidak bisa sepenuhnya dia jelaskan. Untukku. Melati tampak tidak percaya. Seperti hadiah. Ya, beberapa hadiah, sebenarnya.
Gadis itu membeku. Sendok es krimnya menggantung di udara. Tapi kenapa? Ini bukan ulang tahunku. Karena aku pikir kamu membutuhkannya, jawab Dharma dengan sederhana. Mau lihat setelah selesai es krimnya? Melati mengangguk dengan penuh semangat dan tiba-tiba mulai makan lebih cepat. Dharma tidak bisa menahan tawa. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Es krimnya tidak akan lari dan hadiahnya juga tidak. Ketika dia akhirnya selesai dengan dessertnya, Melati menatap tas-tas dengan tidak sabar. Dharma mengambil yang pertama dan meletakkannya di meja. Mari kita lihat apa yang ada di sini, katanya, membuka tas dan mengeluarkan kotak sepatu. Di dalamnya ada sepasang sepatu kets berwarna-warni dengan lampu yang berkedip di solnya. Apa ini ajaib? Tanya Melati, terpesona, ketika Dharma menekan samping dan lampu-lampu berkedip. Ini sepatu khusus, jelasnya. Lampunya menyala saat kamu berjalan. Dengan penuh takzim Melati menyentuh sepatu itu, menggerakkan jari-jarinya di permukaan yang lembut. Boleh coba? Tentu saja. Dharma membantunya memakai sepatu kets yang pas sempurna. Melati melompat dari kursi dan mengambil beberapa langkah percobaan, berteriak kegirangan ketika lampu-lampu berkedip. Lihat, benar-benar menyala. Serunya, melompat-lompat untuk melihat lampu berkedip lebih intens. Dharma tersenyum, merasakan kepuasan yang tidak pernah diberikan oleh akuisisi bisnis manapun. Masih ada lagi, katanya, menunjuk ke tas-tas lain. Di tas-tas berikutnya ada gaun berwarna-warni, celana panjang, jeans, kaos dengan cetakan ceria, piyama lembut, pakaian dalam, jaket ringan, dan gaun istimewa dari katun biru muda dengan bunga-bunga kecil yang disulam. Ini yang paling indah di dunia, bisik Melati, mendekap gaun biru ke dadanya seolah itu terbuat dari emas. Tas lain berisi perlengkapan kebersihan pribadi, sampo dan kondisioner anak-anak, sikat gigi berwarna-warni, pasta gigi rasa stroberi, sabun berbentuk binatang, dan sisir lembut. Ini semua benar-benar punyaku, tanya Melati, jelas kewalahan. Semua milikmu. Dharma mengkonfirmasi. Dia ragu sebelum melanjutkan. Melati, aku berpikir, kamu sekarang tidak punya tempat tinggal, kan? Gadis itu tiba-tiba waspada, seolah takut keajaiban momen itu bisa menguap. Aku punya rumah besar dengan beberapa kamar kosong, lanjut Dharma, dengan hati-hati memilih kata-katanya. Mau tinggal bersamaku? Setidaknya untuk sementara. Melati membeku. Mata besarnya mempelajari wajah Dharma, seolah mencari tanda-tanda kebohongan. Bapak serius. Sangat serius. Aku benar-benar boleh. Suaranya hampir berbisik. Ya, boleh. Aku punya kamar yang bisa jadi milikmu. Dan besok kita bisa bicara tentang sekolah dan hal-hal lain yang kamu butuhkan. Air mata mulai mengalir di wajah Melati. Dharma yang khawatir mendekat. Hei, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau, tidak masalah. Kita bisa cari cara lain. Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena Melati melompat dari kursi dan memeluknya dengan seluruh kekuatan yang dimiliki tangan kecilnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ulangnya disela isak tangis. Dharma hanya ragu sesaat sebelum memeluknya dengan pelukan pelindung. Sesuatu di dadanya yang lama tertidur terbangun dengan intensitas yang membuatnya takut. Dia berjanji pada dirinya sendiri saat itu bahwa dia akan melakukan segala yang mungkin untuk melindungi anak ini. Kalau begitu, pulang ke rumah, tanyanya ketika Melati akhirnya tenang. Gadis itu mengangguk, menghapus air matanya. Boleh bawa gaun baruku. Kamu boleh bawa semuanya, jawab Dharma sambil tersenyum. Itu hadiahmu. Sementara Dharma membayar tagihan, meninggalkan tip besar untuk mengompensasi ketidaknyamanan yang ditimbulkan, Melati tetap di sisinya, memegang erat tas dengan gaun biru seolah takut seseorang akan mengambilnya. Manajer, yang masih jelas merasa tidak nyaman dengan situasi ini, mendekat saat Dharma menandatangani struk. Tuan Wijaya, kami menghargai Anda memilih tempat kami. Saya harap, meskipun ada insiden ini, kami masih bisa mengandalkan kehadiran Anda di masa depan. Dharma perlahan mengangkat matanya. Surya, insiden ini, seperti Anda menyebutnya, membuat saya menyadari banyak hal. Salah satunya adalah bahwa saya mungkin perlu mempertimbangkan kembali tempat-tempat yang saya kunjungi. Dia membuat jeda yang bermakna.
Tempat yang menganggap anak-anak kelaparan sebagai gangguan yang harus disingkirkan mungkin tidak layak mendapat dukungan saya. Manajer memucat. Tuan, saya jamin Anda, ini kesalahpahaman. Kami hanya... Tidak ada kesalahpahaman, potong Dharma. Saya melihat bagaimana Anda memperlakukan anak ini sebelum Anda tahu dia bersama saya. Dan saya melihat bagaimana banyak pelanggan Anda bereaksi terhadap kehadirannya. Dia menutup folder tagihan dan mendorongnya ke arah manajer. Pikirkanlah itu. Mengambil tas-tas dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya kepada Melati, Dharma menuju ke pintu keluar. Gadis kecil yang lelah tapi berseri-seri itu menggenggam tangannya seperti tali penyelamat. Di jalan menuju pintu, pria tua yang diperhatikan Dharma sebelumnya dengan lembut menghentikan mereka. Maaf mengganggu, kata pria itu dengan senyum ramah. Tapi saya tidak bisa tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini malam ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda mengembalikan sedikit keyakinan saya pada kemanusiaan. Dharma, yang tidak terbiasa dengan pujian tulus, hanya mengangguk, tidak tahu bagaimana merespons. Gadis kecil ini beruntung, lanjut pria itu, mengedipkan mata kepada Melati. Dan Anda juga. Lalu dia pergi, meninggalkan Dharma dalam renungan. Andi menunggu dengan mobil di pintu masuk restoran. Matanya sedikit melebar melihat Melati, tapi profesionalismenya menang. Selamat malam, Tuan. Kamar sudah disiapkan sesuai permintaan. Terima kasih, Andi. Ini Melati. Dharma memperkenalkan. Dia akan tinggal bersama kita. Senang berkenalan, Nona Melati. Sapa Andi formal, membuka pintu belakang Alphard. Melati menatap mobil mewah itu dengan mata terbelalak. Kita akan naik ini. Ya, jawab Dharma, membantunya naik. Ini mobilku. Ini seperti pesawat luar angkasa, tanyanya, mengusap kulit lembut kursi. Semacam itulah. Hore. Selama perjalanan ke penthouse Dharma di Kemang, Melati tetap dengan hidung menempel di jendela, terpesona oleh lampu-lampu kota. Sesekali dia bertanya tentang gedung-gedung yang dilewati mobil, tentang rumah yang akan mereka tuju. Rumah bapak besar ya? Tanyanya di satu titik. Cukup besar untuk kita berdua, jawab Dharma. Ada televisi? Ada. Ya. Ya. Ada bak mandi. Beberapa. Mata Melati berbinar. Aku tidak pernah mandi di bak mandi. Setiap pengungkapan tentang kehidupan kekurangan gadis itu seperti tusukan kecil di hati Dharma. Bagaimana seseorang yang begitu muda bisa melewati semua itu? Setibanya di gedung mewah di Kemang, penjaga menyambut Dharma dengan hormat, melemparkan tatapan penasaran kepada Melati yang kini hampir tertidur di kursi belakang. Lift pribadi membawa mereka langsung ke penthouse 2 lantai. Ketika pintu terbuka di lobi, Melati terbangun. Matanya melebar melihat apartemen yang mengesankan. Bapak tinggal di istana. Bisiknya tidak percaya. Dharma melihat sekeliling, melihat apartemennya melalui matanya. Ruangan yang luas, furnitur desainer, karya seni di dinding, pemandangan sungai Ciliwung yang menakjubkan dari jendela dari lantai ke langit-langit. Semua yang telah menjadi biasa baginya tiba-tiba tampak luar biasa. Ini bukan istana, jawabnya, merasa anehnya malu dengan semua kemewahan ini. Ini hanya rumah besar. Tuti, wanita parubaya yang bekerja untuk Dharma selama bertahun-tahun, menunggu mereka, jelas penasaran dengan kunjungan tak terduga ini. Tuti, ini Melati. Dharma memperkenalkan. Dia akan tinggal bersama kita. Melati, ini Tuti. Dia membantu merawat rumah. Halo, sayang. Sapa Tuti dengan hangat. Naluri keibuannya langsung terbangun melihat gadis kecil dengan sepatu kets menyala dan gaun compang-camping. Halo, jawab Melati malu-malu. Tuti, bisakah Anda membantu Melati mandi? Kurasa dia ingin mencoba bak mandi. Tentu, Tuan, jawab Tuti, mengulurkan tangan kepada Melati. Ayo, sayang, aku akan menyiapkan air hangat yang sangat nyaman untukmu. Melati menatap Dharma, seolah meminta izin. Tidak apa-apa, dia meyakinkan. Tuti akan menjagamu, dan aku akan ada di sini saat kamu selesai. Besok kita bicara lebih banyak. Ya. Melati masih ragu, tapi membiarkan Tuti mengantarnya ke koridor menuju kamar tidur. Sebelum menghilang,
Dia berbalik untuk terakhir kalinya kepada Dharma. Ini bukan mimpi, kan? Tanyanya dengan suara kecil dan rentannya. Bukan, Melati, jawab Dharma, merasakan emosi asing mencekik tenggorokannya. Ini bukan mimpi. Ketika dia ditinggal sendirian di ruang tamu yang luas, Dharma duduk berat di sofa, mencoba mencerna semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Hidupnya yang begitu terstruktur dengan hati-hati dan terprediksi telah sepenuhnya terbalik oleh pertemuan dengan gadis kecil yang kelaparan. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa benar-benar hidup. Pagi berikutnya datang dengan cahaya keemasan yang membanjiri penthouse melalui jendela lebar. Dharma terbangun lebih awal dari biasanya, didorong oleh kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dia butuh beberapa detik untuk mengingat kejadian malam sebelumnya. Gadis di restoran, keputusan impulsif, janji yang diberikan. Dia cepat bangun dan setelah mandi singkat, menuju ke kamar tamu tempat Melati ditempatkan. Dia berhenti di depan pintu, ragu. Bagaimana jika dia kabur di malam hari? Bagaimana jika semua ini tidak lebih dari penipuan yang rumit? Bertahun-tahun skeptisisme bisnis mengajarinya untuk tidak mempercayai situasi luar biasa. Dia mengetuk pintu pelan, tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Keheningan tetap ada. Dengan jantung berdebar, Dharma memutar gagang dan perlahan membuka pintu. Pemandangan yang menyambutnya langsung menghilangkan keraguannya. Melati tertidur pulas di tempat tidur besar, hampir menghilang di antara bantal dan sprei putih. Dia mengenakan salah satu piyama baru, yang merah muda dengan motif unicorn, dan wajahnya sepenuhnya rileks dalam tidur. Rambut keritingnya, kini bersih dan terawat berkat Tuti, membentuk lingkaran gelap di bantal. Di samping tempat tidur di lantai, semua hadiah yang dibeli Dharma tertata rapi. Pakaian dilipat dalam tumpukan rapi, sepatu berbaris. Perlengkapan kebersihan disusun berdasarkan ukuran. Seolah dia takut harta karun ini bisa menghilang di malam hari dan ingin menyimpannya dekat. Dharma merasakan gumpalan di tenggorokannya. Apa yang dikatakan tentang kehidupan anak ini? Fakta bahwa dia merasa perlu menyimpan barang-barang barunya begitu dekat, begitu terorganisir, seolah kapan saja semuanya bisa diambil. Dia menutup pintu, diam-diam memutuskan untuk membiarkannya tidur. Mungkin ini adalah tidur yang benar-benar tenang dan nyaman pertama yang dia miliki dalam waktu yang lama. Di dapur dia menemukan Tuti sudah menyiapkan sarapan. Selamat pagi, Tuan Wijaya. Sapanya efisien seperti biasa, tapi dengan rasa ingin tahu yang jelas di matanya. Selamat pagi, Tuti. Melati masih tidur. Saya kira begitu, jawab pembantu rumah itu, memecahkan telur ke dalam mangkuk. Kasihan, dia kelelahan semalam. Tidak pernah saya lihat anak sekecil itu begitu bahagia dengan mandi sederhana. Dia duduk hampir 1 jam di air, bermain dengan gelembung seolah itu kemewahan terbesar di dunia. Dia berhenti sejenak, dengan hati-hati memilih kata-katanya. Tuan, kalau boleh saya bertanya, siapa gadis ini? Dharma menghela napas, menuangkan kopi untuk dirinya sendiri. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti? Seseorang yang butuh bantuan. Tuti, saya bertemu dia di restoran kemarin. Dia mencoba mendapatkan sisa makanan. Dia sendirian, ditinggalkan. Ya Allah, gumam Tuti, menekan tangan ke dadanya. Orang tuanya. Ibunya meninggal setahun lalu. Tampaknya, ayahnya meninggalkannya tidak lama setelah itu. Tuti menggelengkan kepalanya dengan marah. Kejam sekali. Anak sekecil itu. Ya, Dharma setuju. Karena itu saya membawanya. Saya tidak bisa meninggalkannya di jalanan. Anda melakukan hal yang sangat benar, Tuan. Tuti menyetujui, kembali menyiapkan sarapan. Dan apa yang akan Anda lakukan sekarang? Itu pertanyaan yang dihindari Dharma sejak malam sebelumnya. Apa yang akan dia lakukan? Apa rencana jangka panjangnya? Dia tidak punya bayangan. Untuk saat ini, memastikan dia punya apa yang dibutuhkan, makanan, pakaian, dan keamanan. Setelah itu, dia membiarkan kalimatnya tidak selesai. Tuti mengamatinya dengan kebijaksanaan yang datang dari puluhan tahun merawat rumah orang lain, menjadi saksi drama keluarga dari segala jenis. Anda sudah mempertimbangkan adopsi. Kata itu jatuh di antara mereka seperti batu di air yang tenang,
menciptakan lingkaran kemungkinan. Tuti, saya baru mengenalnya. Protes Dharma. Meskipun sesuatu di dalam dirinya sudah tahu bahwa sudah terlambat untuk mundur. Terkadang kehidupan menempatkan kita di hadapan orang-orang yang ditakdirkan menjadi bagian darinya. Jawab Tuti dengan sederhana, kembali mengocok telur. Saya tidak pernah melihat Anda membawa siapapun ke rumah ini sebelumnya. Bukan wanita, bukan teman dekat. Dan tiba-tiba Anda membawa anak terlantar. Dharma tidak tahu harus menjawab apa. Itu benar. Rumahnya, seperti hidupnya, adalah ruang yang sangat pribadi, hampir kedap udara. Satu-satunya kehadiran tetap adalah staf yang dijaga pada jarak emosional yang aman. Suara pelan memotong pikirannya. Melati berdiri di ambang pintu dapur, mengucek matanya dengan mengantuk. Kaki telanjangnya hampir tidak terlihat di lantai yang dingin. Selamat pagi, katanya malu-malu, seolah takut dia melakukan sesuatu yang salah. Selamat pagi, Melati, jawab Dharma, merasa tidak bisa dijelaskan bahagia melihatnya. Tidur nyenyak. Dia mengangguk. Matanya berkeliaran dengan penasaran di sekitar dapur mewah. Tidak pernah tidur di kasur selembut itu. Seperti awan. Tuti tersenyum. Selamat pagi, sayang. Lapar? Aku membuat pankek. Suka. Melati mengangkat bahu. Tidak pernah makan pankek. Kesederhanaan jawaban itu membuat Dharma dan Tuti saling berpandangan. Berapa banyak pengalaman biasa yang tidak dimiliki anak ini. Aku yakin kamu akan suka, jamin Tuti. Kenapa kamu tidak duduk di sana di samping Tuan Wijaya sementara aku selesai memasak? Melati mendekati meja bar tempat Dharma duduk, dengan sedikit kesulitan naik ke kursi tinggi. Rumah Bapak benar-benar sangat indah, komentarnya, melihat sekeliling dengan kagum. Terima kasih. Terlalu besar untuk satu orang, sebenarnya. Bapak tinggal sendirian? Tanya Melati dengan heran. Kenapa Bapak tidak punya keluarga? Pertanyaan langsung yang khas anak-anak itu menghantam Dharma. Aku punya saudara laki-laki, tapi dia tinggal di Yogyakarta. Orang tuaku sudah meninggal. Mereka juga pergi ke surga, konstatasi Melati dengan logika sederhana masa kanak-kanak. Seperti ibuku. Ya, Dharma setuju, merasakan tusukan rasa sakit saat memikirkan orang tuanya. Sudah lama. Bapak kangen mereka. Dharma berpikir sejenak. Setiap hari. Melati mengangguk dengan pengertian. Aku juga kangen ibu setiap hari. Kadang aku melihatnya di mimpi. Sebelum Dharma sempat menjawab, ponselnya berdering. Itu Kirana, asisten eksekutifnya. Selamat pagi, Kirana. Ada masalah. Selamat pagi, Tuan Wijaya. Saya menelepon untuk mengkonfirmasi kehadiran Anda di pertemuan jam 10 dengan investor inovasi digital. Pak Maulana sudah tiba dari Yogyakarta khusus untuk pertemuan ini. Dharma sama sekali lupa tentang pertemuan itu. Matanya bertemu dengan mata Melati yang mengamatinya dengan penasaran. Kirana, saya harus menunda. Saya punya urusan pribadi mendesak yang harus diselesaikan. Tuan? Keterkejutan jelas terdengar dalam suara Kirana. Dalam 5 tahun bekerja untuk Dharma, dia tidak pernah mendengarnya membatalkan pertemuan karena alasan pribadi. Anda yakin? Pak Maulana sangat menekankan pentingnya pertemuan ini. Saya yakin, jawab Dharma dengan tegas. Pindahkan ke hari Senin dan batalkan semua pertemuan saya hari ini dan besok. Setelah menutup telepon, dia menemukan Tuti dan Melati menatapnya dengan wajah terkejut. Tidak perlu membatalkan urusan Bapak karena aku, kata Melati, tampak khawatir. Aku bisa duduk diam di sini. Kekhawatiran dewasa dalam suara kanak-kanaknya mematahkan hati Dharma. Ini bukan karenamu, Melati. Atau lebih tepatnya, ya, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Kurasa kita perlu menyelesaikan beberapa hal penting hari ini. Seperti mencari sekolah untukmu. Pergi ke sekolah. Mata Melati berbinar. Aku bisa kembali ke sekolah. Tentu saja bisa. Setiap anak harus pergi ke sekolah. Tuti meletakkan piring pankek dengan sirup coklat di depan Melati, yang matanya melebar melihatnya. Ini semua untukku. Semua untukmu, Tuti mengkonfirmasi sambil tersenyum. Makan selagi hangat. Sementara Melati menikmati sarapannya,
Dharma membuat beberapa panggilan telepon. Yang pertama kepada pengacaranya, Mahendra Wibowo. Mahendra, aku butuh bantuanmu dengan masalah yang sensitif. Jelasnya dengan suara pelan. Aku menemukan anak terlantar dan membawanya ke rumahku. Aku perlu tahu prosedur hukum untuk setidaknya mendapatkan perwalian sementara. Di ujung lain saluran ada keheningan panjang. Dharma, kamu memberitahuku bahwa kamu hanya mengambil anak dari jalanan dan membawanya pulang tanpa melibatkan pihak berwenang. Ini lebih rumit dari itu, jawab Dharma defensif. Dia kelaparan, sendirian, dan aku tidak bisa meninggalkannya di sana. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi ada prosedur hukum. Anak itu seharusnya diserahkan ke dinas sosial. Dan apa yang akan terjadi padanya? Mahendra menghela napas. Kemungkinan besar dia akan dikirim ke panti asuhan sementara mereka mencari kerabat yang bisa mengambil perwalian. Dan jika tidak ada, dia akan masuk antrian adopsi atau tetap di panti sampai dewasa. Dharma menatap Melati yang sedang makan pankeknya dengan ekspresi kenikmatan murni, dan merasakan tekad yang ganas tumbuh di dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkan dia pergi ke panti asuhan, Mahendra. Aku ingin memulai proses untuk mendapatkan perwalian resmi. Dan pada akhirnya, mungkin adopsi. Keheningan panjang lagi. Dharma, ini bukan seperti membeli perusahaan. Ini anak. Akan ada evaluasi psikososial, kunjungan rumah, pemeriksaan latar belakang. Dan bahkan jika kamu lolos semua itu, proses adopsi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Aku punya waktu dan sumber daya, Mahendra, dan aku benar-benar bertekad. Pengacaranya menghela napas lagi. Baiklah, aku akan memeriksa apa langkah pertamanya. Tapi, Dharma, kamu harus mendaftarkan situasi ini secara resmi. Kamu tidak bisa hanya menyimpan anak di rumah tanpa memberitahu pihak berwenang. Aku mengerti. Bisakah kita lakukan itu hari ini? Aku akan lihat apa yang bisa diatur. Akan kutelepon dalam 1 jam. Setelah menutup telepon, Dharma menyadari bahwa Melati sudah selesai makan dan mengamatinya dengan mata yang penuh perhatian. Semuanya baik-baik saja? Tanyanya, memperhatikan ekspresi khawatirnya. Dharma tersenyum, mencoba terlihat lebih percaya diri daripada yang dia rasakan. Semuanya baik. Hanya mengurus beberapa hal agar kamu bisa tinggal di sini secara resmi. Resmi? Ulang Melati, mengerutkan dahi. Ya, ada aturan tentang siapa yang bisa merawat anak-anak. Jelas Dharma, menyederhanakan kompleksitas situasi. Aku perlu berbicara dengan beberapa orang untuk memastikan kamu bisa tetap bersamaku. Wajah Melati berkerut karena khawatir. Bagaimana kalau mereka tidak mengizinkan? Dharma merasakan dadanya termas melihat ketakutan yang jelas di matanya. Aku akan melakukan semua yang kubisa agar mereka mengizinkan. Janji. Tuti, yang mengamati adegan itu sambil mencuci piring, menyela dengan bijaksana. Kenapa kalian berdua tidak jalan-jalan dulu? Si kecil butuh udara segar dan matahari. Ide bagus. Dharma setuju, bersyukur atas saran itu. Beralih ke aspek praktis situasi membantunya mengendalikan kecemasan. Melati, mau pergi ke pantai. Mata gadis itu melebar. Sungguh, boleh. Tentu saja, ayo manfaatkan cuaca yang bagus. Tapi pertama-tama, bagaimana kalau memakai sesuatu dari baju barumu? 1 jam kemudian Dharma berjalan di sepanjang tepi pantai bersama Melati yang berseri-seri, mengenakan gaun biru baru bermotif bunga, sepatu kets menyala, dan bando kuning yang ditemukan Tuti di suatu tempat di rumah. Kegembiraan di wajah gadis itu saat berlari di pasir, mengejar burung camar, dan menatap laut dengan kagum adalah seperti balsem bagi jiwa Dharma yang gelisah. Bagi siapapun yang mengamati, mereka tampak seperti ayah dan anak yang menikmati pagi yang cerah di pantai. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, Dharma merasa dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam pusaran urusan dan adaptasi. Mengikuti saran Mahendra, Dharma secara resmi mendaftarkan situasi Melati ke dinas sosial. Seperti yang diharapkan, prosesnya tidak mudah. Ada pertanyaan tentang bagaimana dia menemukan gadis itu, kecurigaan mengenai niatnya, dan tuntutan dokumen untuk mengkonfirmasi cerita bahwa dia ditinggalkan. Tapi pengaruh Dharma, dikombinasikan dengan kondisi penelantaran Melati yang jelas dan tidak adanya catatan resmi tentang keberadaannya dalam beberapa bulan terakhir,
akhirnya menghasilkan pemberian perwalian sementara. Ini hanya langkah pertama dari perjalanan birokrasi yang panjang, tapi ini berarti untuk sementara Melati bisa tinggal secara legal di bawah asuhannya. Adaptasi ke realitas baru adalah tantangan bagi keduanya. Dharma, yang terbiasa mendedikasikan seluruh waktunya untuk perusahaan, sekarang harus menyeimbangkan pertemuan bisnis dengan kunjungan ke dokter anak, psikolog anak, dan sekolah. Penthouse-nya, yang sebelumnya ruang minimalis dan hampir steril, secara bertahap dipenuhi warna, mainan, dan kekacauan terorganisir yang menyertai kehadiran seorang anak. Bagi Melati, transisinya sama sulitnya. Setelah euforia awal hari-hari pertama, datanglah mimpi buruk, momen ketidakamanan, dan ledakan kecemasan sesekali ketika Dharma harus pergi. Psikolog anak, Dr. Erna, menjelaskan bahwa ini adalah reaksi normal terhadap trauma ditinggalkan. Melati masih takut di tingkat tertentu bahwa kehidupan barunya bisa menghilang kapan saja. Pada Jumat pagi itu, sementara Dharma menyiapkan kopi sebelum mengantar Melati ke sekolah, rutinitas yang telah terbentuk dalam beberapa minggu terakhir, ponselnya berdering. Itu Mahendra. Kabar baik, Dharma. Hakim telah menjadwalkan sidang bulan depan. Kalau semua berjalan lancar, kamu akan mendapatkan perwalian permanen atas Melati. Dharma merasakan gelombang kelegaan. Itu luar biasa, Mahendra. Terima kasih untuk semuanya. Ini belum adopsi penuh, pengacara mengingatkan, selalu berhati-hati. Tapi ini langkah penting ke arah itu. Aku mengerti. Bagaimana dengan pencarian ayah biologis? Ada jeda singkat di saluran. Nah, itu bagian yang rumit. Detektif swasta yang kita sewa mendapatkan beberapa informasi. Nama ayahnya Galih Santoso. Dia ditemukan di Bali, bekerja sebagai bartender di sebuah resor. Dharma merasakan perutnya termas. Dia tahu tentang prosesnya. Belum. Detektif hanya menemukannya tapi belum melakukan kontak. Kita perlu memutuskan bagaimana melanjutkan. Apa rekomendasimu? Mahendra menghela napas. Secara hukum dia punya hak sebagai ayah biologis. Jika kita ingin melanjutkan adopsi tanpa tantangan di masa depan, kita butuh penolakan resmi atas hak-hak itu. Itu berarti kita perlu menghubunginya. Dharma menutup matanya, mencoba mengendalikan kecemasan yang muncul dengan informasi ini. Bagaimana jika dia menolak untuk melepaskan haknya? Dan jika dia memutuskan ingin melatih kembali? Itu risikonya, akui Mahendra. Tapi jika dia benar-benar meninggalkannya seperti yang diceritakan Melati, kita punya argumen kuat untuk menentang setiap upayanya untuk mendapatkan kembali perwalian. Selain itu, latar belakangnya mungkin tidak akan menguntungkannya di pengadilan. Dharma mendengar langkah kaki di koridor. Melati bangun. Aku harus menutup telepon. Mahendra, kita bicara lagi nanti. Dia menutup telepon tepat saat Melati masuk ke dapur, mengucek mata dan menguap. Dia mengenakan piyama bermotif beruang yang dipilihnya selama salah satu dari banyak perjalanan belanja yang mereka lakukan sejak kedatangannya. Selamat pagi, sayang. Sapa Dharma, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Tidur nyenyak. Lumayan, jawab Melati, naik ke kursi di meja bar. Mimpi itu datang lagi. Dharma tahu mimpi mana yang dimaksudnya. Mimpi buruk berulang di mana dia tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Dr. Erna menjelaskan bahwa ini adalah manifestasi klasik dari ketakutan ditinggalkan. Ingat apa yang Dr. Erna bilang? Kata Dharma dengan lembut, menuangkan susu coklat untuknya. Itu hanya mimpi. Dalam kehidupan nyata, kamu selalu punya rumah untuk kembali. Janji? Tanya Melati. Matanya mencari kepastian. Janji, jawab Dharma, merasakan beban janji itu. Berita tentang ayah biologis menggantung seperti awan gelap di atas tekadnya, tapi dia mengusirnya. Sekarang makan sarapanmu. Kita tidak mau terlambat ke sekolah, kan? Sementara Melati makan, Dharma mengamatinya dengan campuran cinta dan kekhawatiran. Hanya dalam beberapa minggu, gadis kecil ini telah menjadi pusat semestanya. Pikiran kehilangan dia karena orang yang meninggalkannya tidak tertahankan. Bapak lagi mikirin apa? Tanya Melati, memotong pikiran gelapnya. Mukanya kenapa? Muka apa? Tanya Dharma, terkejut dengan ketajaman gadis itu. Yang kayak gini yang bapak pasang kalau lagi khawatir soal sesuatu di kantor.
Tante Tuti bilang itu muka rapat berat. Dharma tidak bisa menahan senyum. Luar biasa bagaimana dalam waktu singkat Melati belajar membaca ekspresi wajahnya lebih baik daripada banyak orang dewasa yang mengenalnya bertahun-tahun. Tidak ada yang penting. Dia berbohong, mencoba melindunginya. Hanya memikirkan tugas-tugasku hari ini. Melati mempelajarinya sejenak, jelas tidak yakin, tapi menerima penjelasan itu. Hari ini di sekolah ada pelajaran menggambar. Aku akan menggambar sesuatu untuk Bapak. Tidak sabar ingin melihatnya, jawab Dharma dengan tulus. Setelah mengantar Melati ke sekolah, di institusi swasta bergengsi yang menerimanya di tengah tahun ajaran berkat pengaruh Dharma dan sumbangan besar ke dana beasiswa, dia menuju ke kantornya di kawasan bisnis SCBD Jakarta. Kirana, asistennya, menyambutnya dengan efisiensi biasa. Selamat pagi, Tuan Wijaya. Pertemuan dengan investor Tiongkok dipindah ke jam 11, dan bagian hukum membutuhkan tanda tangan Anda pada dokumen merger dengan Tekno Nusantara. Dharma mengangguk dengan linglung. Pikirannya masih sibuk dengan berita dari Mahendra. Kirana, tolong batalkan semua pertemuan saya setelah jam 2 siang. Saya perlu menyelesaikan masalah pribadi. Asisten itu menatapnya dengan penasaran tapi hanya mengangguk. Sejak kedatangan Melati, semua orang di perusahaan memperhatikan perubahan pada Dharma. Dia mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab, menghindari lembur yang tidak perlu, dan sering pulang lebih awal untuk menjemput gadis itu dari sekolah. Yang mengejutkan semua orang, termasuk Dharma sendiri, perusahaan tidak runtuh karena perubahan ini. Sebenarnya tampaknya berjalan lebih baik, dengan tim manajemen yang lebih berdaya dan proses yang lebih efisien. Setelah pagi yang dipenuhi pertemuan, Dharma pergi ke bandara. Dia menuju Bali, mengikuti petunjuk detektif, dan menemukan resor tempat Galih Santoso bekerja. Tempat dengan kemewahan menengah, dikunjungi terutama oleh turis. Di bar dekat kolam renang, seorang pria sekitar 35 tahun menyajikan minuman kepada sepasang turis. Dia memiliki rambut keriting gelap dan kulit kecoklatan orang yang menghabiskan banyak waktu di bawah sinar matahari. Tidak ada dalam penampilannya yang mengisyaratkan hubungan dengan Melati, kecuali mungkin bentuk matanya. Dharma duduk di salah satu kursi bar, menunggu pria itu melayaninya. Selamat siang, Tuan. Mau pesan apa? Tanya Galih dengan kesopanan profesional khas mereka yang bekerja di pariwisata. Whisky tanpa es, pinta Dharma, mempelajari wajah pria itu. Anda Galih Santoso, kan? Ekspresi terkejut dan sedikit tidak percaya melintas di wajah bartender. Ya, itu saya. Kita kenal. Tidak secara langsung, jawab Dharma, menjaga suaranya tetap tenang meski ada badai di dalam. Tapi saya kenal putri Anda, Melati. Efeknya langsung. Galih memucat, matanya melebar karena kaget. Dia dengan cepat melihat sekeliling seolah takut seseorang bisa mendengar. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, katanya dengan suara yang tiba-tiba tegang. Pasti Anda salah orang. Saya tidak salah, jawab Dharma dengan tegas. Melati, 7 tahun, putri Endang yang pergi ke surga sekitar setahun lalu, begitu dia bilang. Melati yang sama yang Anda tinggalkan setelah kematian ibunya, mengatakan bahwa dia terlalu merepotkan. Galih meletakkan botol yang dipegangnya di meja dengan kekuatan berlebihan. Dengar, saya tidak tahu siapa Anda dan apa yang Anda inginkan, tapi ini bukan urusan Anda. Ini menjadi urusan saya ketika saya menemukan putri Anda kelaparan, mencoba mendapatkan sisa makanan di restoran. Balas Dharma, merasakan kemarahannya memuncak. Ini menjadi urusan saya ketika saya membawanya ke rumah saya dan mengambil tanggung jawab yang Anda buang. Beberapa pelanggan di bar mulai melemparkan tatapan penasaran ke arah mereka. Menyadari ini, Galih memberi isyarat kepada karyawan lain. Saya istirahat sebentar. Dia mengumumkan, keluar dari belakang bar. Kita bicara di luar. Dharma mengikutinya ke area yang lebih terpencil di dekat parkiran resor. Siapa Anda sebenarnya? Tanya Galih begitu mereka sendirian. Pekerja sosial. Nama saya Dharma Wijaya. Saya orang yang merawat putri Anda sejak saya menemukannya sebulan lalu. Galih mengusap rambutnya. Jelas gugup. Dengar, saya tidak meninggalkan siapapun. Oke? Situasinya rumit. Setelah Endang meninggal, saya tidak bisa mengatasi semuanya. Saya terlilit hutang, terlalu banyak minum. Saya meninggalkan Melati dengan tetangga, Tante Zainab,
yang berjanji menjaganya sampai saya bisa bangkit. Nah, Tante Zainab ternyata juga sakit, Dharma memberitahu dengan dingin. Dan Melati berakhir di jalanan sendirian. Kilatan rasa bersalah yang tulus melintas di mata Galih. Saya tidak tahu itu. Ketika saya mendapat pekerjaan ini, saya mencoba mengirim uang tapi tidak bisa menghubungi siapapun di alamat lama. Saya pikir mungkin mereka pindah atau ada kerabat Endang yang mengambil alih perwalian Melati. Tidak ada yang mengambil alih, kata Dharma. Dia kelaparan, tidur di jalanan. Dia diperlakukan seperti binatang oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Dan selama itu Anda menyajikan minuman untuk turis di resor. Rasa malu di wajah Galih jelas terlihat. Sekarang saya tahu bahwa saya ayah yang mengerikan. Oke? Saya tahu saya mengecewakannya. Tapi apa yang Anda inginkan dari saya sekarang? Uang? Karena saya tidak punya banyak. Saya tidak mau uang Anda, jawab Dharma. Saya ingin penolakan resmi Anda atas hak-hak orang tua terhadap Melati. Saya ingin mengadopsinya secara legal dan memberinya keluarga dan keamanan yang tidak bisa atau tidak mau Anda berikan. Galih menatapnya dengan terkejut. Anda ingin mengadopsi putri saya? Anda bahkan tidak mengenal saya. Bagaimana saya bisa tahu Anda bukan orang gila? Dharma tetap tenang meski bergolak di dalam. Saya pengusaha. Saya punya posisi keuangan yang stabil. Dan yang lebih penting, saya mencintai Melati seperti putri saya sendiri. Dia terawat, pergi ke sekolah bagus, mendapat bantuan psikologis untuk mengatasi trauma ditinggalkan. Dia punya atap di atas kepalanya, makanan di meja, dan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Keheningan panjang menyusul sementara Galih mencerna informasi ini. Akhirnya dia bertanya, bagaimana keadaannya? Dia pulih, jawab Dharma, membiarkan sedikit emosi merembes ke suaranya. Dia punya mimpi buruk. Kadang dia masih menata baju barunya di samping tempat tidur setiap malam, seolah takut seseorang bisa mengambilnya. Tapi dia juga belajar bagaimana rasanya menjadi anak-anak lagi, bermain, belajar, berteman. Galih mengangguk perlahan. Dia bertanya tentang saya. Dharma ragu. Kadang dia bercerita tentang bagaimana Anda dan ibunya bahagia bersama dulu, sebelum semua terjadi. Kami memang bahagia, gumam Galih lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Dharma. Endang adalah cinta dalam hidupku. Ketika dia pergi, sesuatu di dalam diriku hancur. Aku bahkan tidak bisa menatap Melati tanpa melihat Endang dalam dirinya. Itu terlalu menyakitkan. Untuk sesaat Dharma merasakan kilatan simpati yang tak terduga. Dia bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kau cintai begitu dalam dan ditinggalkan sendirian membesarkan anak yang terus-menerus mengingatkanmu pada kehilangan itu. Saya memahami rasa sakit Anda, kata Dharma dengan ketulusan yang mengejutkan. Tapi Melati tidak bersalah. Dia juga kehilangan ibunya, dan kemudian kehilangan ayahnya juga. Saya tahu, akui Galih, suaranya bergetar. Saya tahu saya mengecewakannya. Saya tahu saya tidak layak disebut ayah. Dia mengangkat matanya, kini berkilau dengan air mata tertahan. Dia benar-benar baik-baik saja dengan Anda. Dia mulai bahagia, jawab Dharma. Hari demi hari dia belajar untuk percaya lagi, untuk merasa aman. Galih menghela napas dalam, tampaknya membuat keputusan yang sulit. Apa yang perlu saya lakukan untuk penolakan hak yang Anda bicarakan? Dharma merasakan gelombang kelegaan. Pengacara saya akan menyiapkan dokumennya. Pada dasarnya Anda akan secara hukum melepaskan hak-hak orang tua Anda, memungkinkan adopsi berjalan tanpa keberatan. Saya tidak akan pernah melihat Melati lagi. Itu akan tergantung padanya ketika dia lebih besar, jawab Dharma dengan jujur. Untuk saat ini saya pikir lebih baik tidak mengganggu stabilitas yang mulai dia dapatkan. Tapi di masa depan, jika dia ingin bertemu dengan Anda, saya tidak akan keberatan. Galih mengangguk perlahan. Kedengarannya adil. Shift saya selesai jam 8 malam. Kita bisa bertemu setelah itu untuk menandatangani apapun yang diperlukan. Sebenarnya, kata Dharma, saya pikir akan lebih baik jika Anda datang ke Jakarta minggu depan. Pengacara saya akan hadir, dan dokumen-dokumen akan diurus secara resmi di hadapan notaris. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang menentukan itu di restoran Bintang Utara.
Kehidupan Dharma dan Melati kini telah masuk ke ritme yang harmonis, ditandai dengan rutinitas sekolah, pertemuan kerja yang disesuaikan agar selesai tepat waktu untuk menjemput Melati dari sekolah, sesi mingguan dengan Dr. Erna, dan akhir pekan yang penuh dengan kegiatan yang tidak pernah Dharma sangka akan dia nikmati, kunjungan ke kebun binatang, piknik di Taman Menteng, menonton film anak-anak, dan permainan papan yang tak ada habisnya. Penthouse di Kemang telah sepenuhnya berubah. Kamar Melati, yang sebelumnya kamar tamu impersonal dengan warna-warna netral, kini meledak dengan warna, dinding biru langit, rak-rak penuh buku dan mainan, dan tempat tidur yang dihias agar Melati merasa seperti putri, menurut kata-katanya sendiri. Gambar-gambar berwarna menghiasi kulkas. Mainan yang terlupakan muncul di sudut-sudut yang paling tidak terduga, dan suara tawa anak-anak bergema di koridor yang dulu hanya mengenal keheningan. Pada minggu siang itu, Dharma dan Melati sedang kembali dari bersepeda di sepanjang tepi pantai. Gadis itu mengayuh di depan dengan sepeda barunya, hadiah ulang tahun lebih awal, karena Dharma mengetahui bahwa dia tidak pernah memiliki pesta ulang tahun yang sesungguhnya. Dia memutuskan untuk mengubah itu dengan merencanakan perayaan yang tak terlupakan bulan depan ketika Melati berusia 8 tahun. Hati-hati dengan pejalan kaki, Dharma memperingatkan, mengawasinya dengan hati yang penuh campuran kebanggaan dan kekhawatiran yang, seperti dia temukan, adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi orang tua. Melati dengan patuh memperlambat laju, tapi wajahnya yang berseri-seri mengkhianati kegembiraan murni dari sekadar menjadi anak yang riang. Di hari yang cerah, rambut keritingnya yang kini lebih panjang dan terawat berkibar tertiup angin saat dia mengayuh. Ketika mereka tiba di gedung, penjaga menyambut mereka dengan keakraban. "Selamat siang, Tuan Wijaya." "Selamat siang, Nona Melati." Menikmati jalan-jalannya. "Luar biasa, Om Wahyu," seru Melati, melompat dari sepeda dengan energi masa kanak-kanak yang tak habis-habisnya. "Kami sampai ke taman dan kembali. Aku bahkan tidak lelah." "Mengesankan," jawab penjaga dengan senyum tulus. Dia, seperti semua staf gedung, telah sepenuhnya takluk pada pesona penghuni kecil yang baru. "Tuan Prasetyo, saudara Anda, menunggu di penthouse. Dia datang sekitar setengah jam yang lalu." Dharma mengerutkan dahi, tidak menyembunyikan keterkejutannya. "Prasetyo di sini? Dia tidak memberitahu akan datang." "Ya, Tuan." Bu Tuti menerimanya dan mempersilakan masuk sesuai instruksi tetap Anda. "Terima kasih, Wahyu." Di dalam lift, Melati memperhatikan ekspresi wajah Dharma yang penuh pikiran. "Siapa Prasetyo?" "Saudaraku," jawab Dharma. "Pamanmu, secara teknis. Dia tinggal di Yogyakarta. Kami tidak sering bertemu." "Dia baik." Dharma mempertimbangkan pertanyaan itu. Hubungannya dengan Prasetyo selalu rumit, campuran persaingan saudara, perbedaan mendasar dalam kepribadian, dan jarak yang datang setelah kematian orang tua mereka. Mereka tidak bertemu langsung hampir setahun, meski tetap menjaga kontak sesekali lewat telepon dan pesan. "Dia berbeda dariku," jawabnya diplomatik. "Tapi ya, kurasa dia baik dengan caranya sendiri." Ketika pintu lift terbuka langsung ke lobi penthouse, mereka menemukan Prasetyo duduk di sofa ruang tamu, dengan linglung membolak-balik majalah bisnis. Berbeda dengan Dharma yang selalu berpakaian sempurna dengan setelan buatan khusus, Prasetyo mengenakan jeans, kaos, dan sepatu kets. Penampilannya yang santai mencerminkan kepribadiannya yang lebih rileks. "Dharma," seru Prasetyo, berdiri. "Maaf datang tanpa pemberitahuan. Aku di Jakarta untuk konferensi dan berpikir untuk mampir melihat." Suaranya menghilang ketika dia melihat Melati yang sebagian bersembunyi di belakang Dharma. "Oh, halo. Prasetyo, ini Melati." Dharma memperkenalkan dengan lembut, menarik gadis itu ke sisinya. "Melati, ini saudaraku Prasetyo, pamanmu." Prasetyo menatap dari Dharma ke Melati dan kembali ke Dharma. Kebingungan jelas di wajahnya. "Pamanmu? Itu cerita panjang," jawab Dharma. "Melati, kenapa kamu tidak mandi dulu sementara aku bicara dengan pamanmu? Nanti kita bisa makan bersama." Melati mempelajari Prasetyo sejenak, lalu mengangguk. "Baik. Senang berkenalan, Om Prasetyo," katanya dengan sopan sebelum menuju koridor ke kamarnya. Begitu Melati menghilang dari pandangan, Prasetyo menatap Dharma dengan alis terangkat. "Om Prasetyo? Serius, Dharma, apa yang terjadi?"
Kamu punya anak yang tidak pernah kamu sebutkan? Atau kamu berkencan dengan seseorang yang punya anak? Dharma menunjuk ke sofa. Duduk. Ini cerita yang panjang. Dalam 20 menit berikutnya, Dharma menceritakan seluruh perjalanan, pertemuan di restoran, keputusan impulsif untuk membawa Melati pulang, proses hukum untuk mendapatkan perwalian, pertemuan dengan Galih, dan akhirnya permohonan adopsi yang sedang dalam proses. Prasetyo mendengarkan semuanya dalam diam. Wajahnya berubah dari ketidakpercayaan awal menjadi sesuatu yang lebih sulit dibaca. Biar aku pahami, katanya akhirnya. Kamu, Dharma Wijaya, workaholic paling berdedikasi yang pernah ku kenal. Orang yang pernah bilang bahwa anak-anak adalah gangguan yang tidak efisien, baru saja mengadopsi gadis jalanan. Jangan menyebutnya begitu, jawab Dharma otomatis, terkejut dengan reaksi defensifnya sendiri. Dan ya, aku dalam proses mengadopsinya secara legal. Prasetyo menggelengkan kepalanya. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Luar biasa. Waktu ibu meninggal, kamu benar-benar menutup diri, menenggelamkan diri dalam bisnis seolah tidak ada lagi yang penting. Dan sekarang, dia membuat gerakan lebar, menunjuk mainan yang berserakan di ruangan, gambar-gambar di dinding, bukti tak terbantahkan dari kehadiran seorang anak. Orang berubah, jawab Dharma sederhana. Prasetyo bersandar di sofa, masih mencerna informasi itu. Dan bagaimana rasanya jadi ayah? Dharma berpikir sejenak. Sulit, menakutkan, melelahkan. Dia berhenti. Dan hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Prasetyo mempelajari saudaranya dengan minat yang tulus. Kamu terlihat berbeda. Bukan hanya lingkaran hitam yang jelas di bawah mata seseorang yang tidak tidur normal berminggu-minggu, candanya, tapi sesuatu yang lebih mendasar. Aku merasa berbeda, akui Dharma. Dia ragu, lalu menambahkan, kamu ingat percakapan yang kita punya dengan ayah tentang tujuan? Tentang meninggalkan warisan. Prasetyo mengangguk. Ayah mereka sebelum meninggal sering berbicara tentang pentingnya menjalani hidup yang bermakna, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Aku selalu berpikir warisanku adalah perusahaanku, lanjut Dharma. Membangun sesuatu yang bertahan lama, menciptakan lapangan kerja, berinovasi. Dan itu masih penting bagiku. Tapi sekarang, dia menatap ke arah koridor tempat Melati menghilang. Sekarang aku mengerti apa yang sebenarnya ayah maksud. Keheningan yang nyaman terjalin di antara kedua bersaudara. Mungkin yang pertama dalam bertahun-tahun. Keheningan itu dipecahkan oleh kembalinya Melati, yang kini sudah mandi dengan rambut basah dan piyama bermotif beruang, meskipun masih siang hari. Kalian sudah selesai bicara urusan orang dewasa? Tanyanya. Naik ke sofa di antara kedua bersaudara dengan kemudahan seseorang yang merasa benar-benar nyaman. Prasetyo tertawa. Kurasa sudah. Jadi, Melati, ceritakan tentang dirimu. Apa yang kamu suka lakukan? Menggambar, membaca cerita, bersepeda, jawabnya dengan siap. Dan es krim. Aku sangat suka es krim. Es krim bukan kegiatan, koreksi Dharma dengan lembut. Bisa jadi, argumen Melati, kalau memakannya sangat pelan-pelan dan memberikan banyak perhatian. Prasetyo tertawa terbahak. Dia punya argumen, Dharma, dan dia jelas mewarisi kecintaanmu pada debat. Tidak mewarisi, koreksi Melati dengan serius. Aku bukan anak kandung Dharma. Dia mengadopsiku. Ya, tentu saja, maaf. Tidak apa-apa, jawab Melati, mengangkat bahu. Dokter Erna bilang keluarga adalah mereka yang kita pilih, bukan hanya mereka yang punya darah yang sama, seperti kalian berdua dengan Dharma. Kalian bersaudara, tapi kalian juga memilih satu sama lain sebagai keluarga, kan? Pertanyaan polos itu sangat menyentuh kedua bersaudara. Dharma dan Prasetyo saling berpandangan, menyadari jarak yang telah terbentuk di antara mereka selama bertahun-tahun. Ya, jawab Prasetyo setelah beberapa saat. Kami memilih satu sama lain sebagai keluarga. Dia menatap Dharma, meski kadang kami bisa melupakannya. Dharma mengangguk, merasakan gumpalan tak terduga di tenggorokannya. Om Prasetyo benar, Melati. Keluarga adalah mereka yang kita pilih, dan yang memilih kita sebagai balasan. Hari itu berlalu dalam suasana rekonsiliasi dan penemuan kembali. Prasetyo,
yang awalnya terkejut dengan kehidupan baru saudaranya, dengan cepat takluk pada pesona Melati. Selama makan siang dadakan dan permainan papan yang menyusul, Dharma dengan takjub mengamati saudaranya, yang selalu begitu fokus pada karir kreatifnya dan kehidupan bohemian di Yogyakarta, terungkap sebagai paman yang alami, sabar, main-main, dan benar-benar tertarik pada dunia Melati. Ketika malam tiba dan waktunya menidurkan Melati, Prasetyo hendak pergi ketika gadis itu mengejutkannya dengan sebuah permintaan. Bisakah kamu menceritakan cerita sebelum tidur? Om Prasetyo, Dharma selalu bercerita, tapi kurasa kamu pasti tahu cerita yang berbeda. Prasetyo menatap Dharma, yang mengangguk dengan senyum. Tentu saja, kalau ayahmu tidak keberatan. Dharma merasakan kehangatan menyebar di dadanya ketika mendengar Prasetyo menyebutnya sebagai ayah Melati. Ini pertama kalinya seseorang dari keluarganya mengakuinya dalam peran barunya. Dan itu berarti lebih dari yang dia harapkan. Sementara Prasetyo pergi bersama Melati ke kamarnya, Dharma tetap di ruang tamu, menyerap ketenangan sesaat dan merenungkan belokan luar biasa yang telah diambil hidupnya. Sedikit lebih dari 6 bulan lalu dia duduk sendirian di restoran mewah, merasa hampa meski dengan semua pencapaian materialnya. Sekarang rumahnya penuh dengan kehidupan, kebisingan, cinta. Dia memikirkan Melati ketika menemukannya, kelaparan, putus asa, ditinggalkan, dan siapa dia setiap harinya. Percaya diri, ingin tahu, dicintai. Transformasinya saling menguntungkan dan mendalam. Suara tawa terdengar dari kamar Melati. Tampaknya Prasetyo sedang menceritakan cerita yang sangat lucu. Dharma tersenyum, menyadari bahwa kedatangan Melati dalam hidupnya telah menciptakan riak yang menyebar jauh melampaui hubungan antara mereka berdua. Itu menyatukan kembali dia dengan saudaranya, mengingatkannya pada nilai-nilai yang coba ditanamkan orang tua mereka, membuka hatinya dengan cara yang tidak pernah dia pikir mungkin. Kemudian, setelah Prasetyo berpamitan dengan janji kunjungan yang lebih sering dan rencana membawa Melati ke Yogyakarta untuk menunjukkan keraton Yogyakarta dan taman-tamannya, Dharma pergi memeriksa apakah gadis itu sudah tidur. Dia menemukannya masih terjaga. Mata besarnya bersinar dalam keremangan kamar yang hanya diterangi cahaya lembut lampu berbentuk bulan. Suka pamannya? Tanya Dharma, duduk di tepi tempat tidur. Melati mengangguk dengan antusias. Dia keren banget, ceritanya lucu-lucu, dan dia bilang akan mengajakku ke tempat namanya Keraton Yogyakarta lain kali kita ke sana. Katanya itu seperti istana yang penuh lukisan. Dia akan senang menunjukkan semuanya padamu, jawab Dharma. Prasetyo selalu tergila-gila dengan seni. Melati diam sejenak, lalu bertanya, Dharma, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, sayang. Ada apa? Kalau adopsinya selesai. Dia ragu, dengan gugup meremas selimutnya. Aku boleh memanggilmu ayah. Pertanyaan itu menghantam Dharma seperti ombak, membuatnya sesaat kehilangan kata-kata. Sejak awal Melati memanggilnya dengan nama, yang tampak wajar mengingat keadaannya. Pertanyaan tentang bagaimana dia akan memanggilnya di masa depan tidak pernah didiskusikan secara eksplisit. Kamu mau itu? Tanyanya akhirnya dengan suara lembut. Melati mengangguk, matanya terpaku padanya. Kamu ayahku sekarang. Bukan yang membuatku, tapi yang memilihku. Dharma merasakan air mata menggenang di matanya, sesuatu yang akan dia anggap kelemahan yang tidak dapat diterima hanya beberapa bulan lalu, tapi yang sekarang dia terima sebagai bagian dari kerentanan yang diperlukan untuk cinta sejati. Tidak ada yang akan membuatku lebih bahagia, Melati, jawabnya dengan suara tercekat. Ini akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupku dipanggil ayah olehmu. Melati tersenyum. Kelegaan jelas di wajahnya. Kalau begitu, deal. Kalau adopsinya selesai, kamu resmi jadi ayahku. Dia mengulurkan tangannya dengan kelingking terangkat. Janji kelingking. Dharma mengaitkan kelingkingnya dengan kelingking Melati, menyegel janji terpenting yang pernah dia buat. Janji kelingking. Selamat malam, ayah, bisik Melati, mencoba kata itu, seperti seseorang mencoba pakaian baru, senyum malu-malu bermain di bibirnya. Selamat malam, putriku, jawab Dharma. Kata-kata itu terdengar aneh sekaligus benar-benar tepat. Ketika Melati akhirnya tertidur, Dharma tetap duduk di samping tempat tidurnya, lama mengamati gerakan lembut napasnya. Dia memikirkan perjalanan luar biasa yang menyatukan mereka. Seorang gadis yang putus asa dan seorang pria yang hampa,
Keduanya mencari sesuatu yang bahkan tidak mereka ketahui mereka butuhkan sampai mereka menemukan satu sama lain. Bolehkah aku makan bersamamu, Ayah? Pertanyaan sederhana dan putus asa yang mengubah hidup mereka selamanya. 3 bulan kemudian, pada pagi musim semi yang cerah, Dharma dan Melati berdiri di hadapan Hakim Kartini di Pengadilan Negeri Jakarta. Ruang sidang dihiasi balon warna-warni dan bunga, kelonggaran tidak biasa dari hakim yang tersentuh oleh kisah mereka berdua. Dengan kekuasaan yang diberikan kepada saya, Hakim Kartini mengumumkan dengan senyum hangat, saya dengan bangga secara resmi menyelesaikan adopsi Melati Santoso, yang mulai hari ini akan secara resmi dikenal sebagai Melati Wijaya, Putri Dharma Wijaya. Hadirin kecil yang berkumpul untuk acara itu meledak dalam tepuk tangan. Prasetyo, Tuti, Andi, Kirana, Dr. Erna, dan bahkan manajer serta beberapa pelayan dari restoran Bintang Utara yang Dharma bersikeras untuk diundang, bertepuk tangan dengan hangat. Melati, mempesona dalam gaun biru bermotif bunga, gaun yang sama yang dibeli Dharma pada malam pertama itu yang kini dianggap sebagai gaun keberuntungannya, melompat ke pelukan ayahnya, memeluknya dengan seluruh kekuatan yang dimiliki tangan kecilnya. Sekarang resmi, bisiknya di telinganya. Kita keluarga sungguhan. Dharma memeluknya kembali, merasakan kebahagiaan yang begitu utuh sehingga hampir tidak bisa ditahannya. Kita selalu keluarga, sayangku. Sejak malam pertama itu, kertas hanya mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui hati kita. Ketika mereka keluar dari pengadilan di bawah hujan beras dan kelopak bunga, Dharma merenungkan kekuatan luar biasa dari kata-kata yang diucapkan seorang anak yang putus asa pada saat keberanian tertinggi. Bolehkah aku makan bersamamu, Ayah? Pertanyaan yang tidak hanya mengubah dua kehidupan, tetapi seluruh lingkaran orang di sekitar mereka. Pertanyaan yang mengingatkan semua orang bahwa di dunia yang sering kejam dan acuh tak acuh, masih ada tempat untuk keajaiban sehari-hari, untuk kesempatan kedua, dan untuk jenis cinta yang melampaui darah, keadaan, dan harapan. Cinta yang, seperti yang dikatakan Melati dengan bijak melampaui usianya, tidak datang dari orang yang membuat kita, tetapi dari orang yang memilih kita. Para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Dharma dan Melati telah menyentuh hati kalian. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan kisah-kisah yang sama menyentuhnya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa subscribe ke channel kami dan tinggalkan like di bawah video. Setiap hari kami membawakan kisah-kisah unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami selanjutnya. Kami menunggu kalian di kolom komentar.